wa ala umuri dunia. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih masih setia untuk bisa kita sama-sama belajar dalam kegiatan penulisan artikel ilmiah yang diselenggarakan oleh Research and Literasi Institute, Perkumpulan Peneliti dan Pegiat Literasi. Terus terang saja, makin menguatkan pemahaman dan juga asumsi saya yang sebelumnya masih ragu-ragu untuk melakukan kegiatan seperti ini. Ternyata memang tidak semudah yang diinginkan. Saya makin yakin bahwa menjadi penulis itu masih sesuatu yang diinginkan tapi tidak semua mau gitu Pak. Ya. Diinginkan tapi tidak semua orang mau. Bayangkan oleh Anda semua dari mulai kita melakukan kegiatan Zoom meeting di bulan lalu, di bulan Agustus, di pertemuan pertama ya, sampai dengan sekarang kalau lihat jumlah anggota yang ada di dalam grup penulis artikel RLI itu jumlahnya ada 274, Pak. 274 itu bukan jumlah sedikit. Cuma tadi itu mungkin karena kita kebanyakan grup ya. Jadi mungkin nggak terkontrol juga grup-grupnya. Apalagi yang terkait dengan peningkatan kompetensi. Apalagi gratis, Pak. Ini juga jadi soal. Biasanya kalau gratis orang tidak ada tuntutan untuk ada kewajiban-kewajiban. Jadi sebetulnya lahirnya justru kesadaran, ya, kesadaran untuk mau. Nah, tapi sekali lagi saya tidak akan terpengaruh oleh suasana-suasana seperti itu karena justru inilah yang membuat saya semakin yakin persistens kita atau daya tahan kita terhadap godaan, terhadap situasi, apalagi mood gitu ya. Ini yang membuat seseorang itu bisa berhasil atau tidak melewati fase godaan itu, termasuk menulis. Jadi saya juga tidak yakin kalau kemudian mereka itu sebetulnya pengen, nah gitu, pengen itu maksudnya pengen bisa atau pengen atau mau untuk menjadi bagian dari orang-orang yang mau menorehkan waktunya dalam sejarah kehidupan dia sebagai manusia untuk berkontribusi dalam peradaban dengan menulis sebuah hasil penelitian. Demikian. Saya melihat di grup juga ini ada beberapa yang sudah mencantumkan judul-judul rencana judul penelitian. Walaupun sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa bagi seorang yang sebutnya expert gitu atau sudah pernah minimal melalui jenjang kuliah S1, seharusnya tidak lagi memulai dari judul sebetulnya, tapi dari masalah gitu. Karena masalah inilah yang kemudian membuat kita itu bisa mengangkat tema penelitian apa yang harus dilakukan. Jadi jangan sampai yang terjadi justru kita terjebak dengan penulisan yang sifatnya hanya sebatas berorientasikan pada judul. Saya coba share screen Bapak Ibu untuk apa? Oke, saya coba ambil data ini dari grup yang sudah ditulis oleh Ibu Bapak terkait dengan rencana judul penulisan artikel. Nah, mudah-mudahan ini
memang mau diseriusi ya. Kalau saya sih dari awal berharapnya Ini kita ada dua, sok daftar dua. Iya. Udah sini di kota. apa ini? Oh iya, ya. Oke, di sini ada 17 apa peserta atau 11 orang yang menuliskan tentang judulnya ya, judulnya. Ini saya nanti akan coba pilah berdasarkan eh, bidang keilmuan paling tidak itu. Dari mulai yang eh, latar belakang pendidikan atau guru atau mungkin juga yang bukan guru. Di sini juga ada saya melihat ada apa ini? Nah ini penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Berarti ini masuk ke hukum ekonomi syariah. Atau ini ada tentang riba, ini juga masuk pada tataran itu. Cuma saya tidak tahu apakah ada atau tidak sekarang teman-teman yang masuk ke penulisan ini. Oke, sebelumnya saya ingin ingin apa memberikan penjelasan awal tentang ketika Anda sudah punya judul ini apakah akan berlanjut menjadi judul? Apakah memang ini adalah topik yang akan dijadikan telaah lebih lanjut? Karena pada akhirnya kita harus membuat yang namanya anatomi papers atau autonomy of papers. Jadi anatomi, anatomi itu jadi struktur lah ya, struktur tulisannya. Anatomi paper, anatomi tulisan. Dari mulai awal kita harus tahu kira-kira mulainya dari mana dulu gitu. Menyusun ini nih, menyusun. Contoh nih, saya tidak tahu nih apakah ada atau tidak nih ya. Ibu Amina Ramalia, penggunaan ChatGPT dalam membangun efektivitas belajar. Nah ini sebetulnya yang harus dilakukan adalah kita tuh mendiskusikan dulu. Sebetulnya apa sih masalahnya? Nah, ini satu. Kemudian fenomena apa yang terjadi? Fenomena apa yang terjadi? Kemudian adakah sesuatunya itu memang mengganggu, Pak? Mengganggu atau paling tidak membuat tidak nyaman atau terjadi perubahan perubahan yang mengubah struktur atau kebiasaan, terjadi perubahan yang mengganggu kebiasaan. Hal ini akan membawa pada ranah sesuatu itu meresahkan sebetulnya. Kemudian apakah ini bertentangan dengan norma etika yuridis atau bahasanya regulasi gitu ya yang sedang terjadi. Hal-hal ini paling tidak akan mengantarkan kita pada awal kali kita akan melakukan telaah lebih lanjut. Karena kalau judul seperti ini mungkin belum selesai, ya, belum menunjukkan gitu. Penggunaan ChatGPT dalam membangun efektivitas belajar. Kalau belajarnya belajar apa, levelnya di mana, kan belum jelas ini. Jadi maksud saya justru dalam konteks kita menyusun sebuah rencana penelitian, paling tidak dasar-dasar itu harus dilakukan. Termasuk Bapak Ibu, kita melakukan yang namanya penyusunan desain, Pak. Desain desain apa? Desain untuk melakukan penelitiannya. Pasti ada pertanyaan begini, kok ribet banget ya mau nulis harus begini terus? Kok di tempat lain mah nulisnya biasa-biasa? Oke Pak, biasa-biasa itu langsung gitu ya, melakukan teknik dan lain-lain. Karena memang mereka mungkin sudah expert Pak. Kalau yang sudah expert, mereka tidak lagi membutuhkan banyak komponen-komponen penunjang karena memang sudah terbiasa. Tapi yang menjadi persoalan buat mereka yang mungkin
akan mendalaminya lebih lanjut karena kita harus memiliki dokumen, Pak. Berang gitu ya, coba sebarang aja. 7:30. 7:30. Kenapa? Tapi kalau yang terjadi justru adalah mereka, jadi gini Pak, kita berharap melakukan penelitiannya satu kali, tapi pada saat akan dipublish itu bisa menjadi artikel dengan tema yang berbeda-beda. Yang jadi soal Pak, ini yang menurut saya ya, ini jadi persoalan sekarang, karena kita tidak melakukan desain penelitian dengan benar, desain penelitiannya tidak lengkap, jadi hanya sebatas anu penting menulis B gitu. Ternyata yang terjadi, kita tidak punya data yang terkumpul dengan lengkap. Yang terkumpulnya tidak lengkap, Pak. Kalau data yang terkumpul tidak lengkap, maka kita juga tidak akan menemukan bahan-bahan yang bisa bahan-bahan yang melengkapi tulisan kita. Jadi kalau hanya sebatas Anda melakukan, kecuali kalau misal yang dilakukan itu adalah literatur review, ya, melakukan sistematik literatur review, Anda mengambil dari 50 artikel jurnal, diambil dari melakukan memfilter dari software seperti Publish or Perish, lalu dimasukkan ke dalam Post Viewer, kemudian memakai Connected Papers, dicek dan satu-satu, lalu Anda mengambil artikel-artikel yang memang sudah kualifikasinya baik. Kecuali kalau menggunakan teknik sebutnya tadi, systematic literature review. Tapi kalau saya ingin mencoba berbagi dengan Bapak Ibu itu, artikel jurnal yang systematic literature review memang itu diminati ketika zaman COVID kemarin, Pak. Tetapi kalau saya telaah dari berbagai jurnal, justru yang lebih akan mendapatkan perhatian dari editor itu adalah ketika Anda melakukan penelitian lapangan. Gitu. Karena kalau di penelitian lapangan, ada beberapa hal yang bisa membuat editor itu merasa yakin Anda melakukan penelitian. Makanya, seberapa kuat desain penelitian yang Anda lakukan, maka di situ Anda akan menemukan berbagai hal yang baru dalam melakukan penelitian. Jadi, sebenarnya menulis artikel itu adalah pengejawantahan dari menulis menulis penelitian. Metodologi penelitiannya sama saja, Pak. Cuma bedanya dari aspek tulisan dia lebih ringkas, kemudian dibaca dengan cepat gitu, dengan referensi yang lebih mumpuni juga. Nah itu aja sih sebenarnya, tidak masuk pada hal-hal yang lain kalau menurut saya. Nah maka Bapak Ibu, ketika kita melakukan penelitian satu kali, boleh jadi, maksud satu kali itu satu tema gitu ya, mungkin ke lapangannya bisa beberapa kali. Siapkan instrumennya, kemudian dapatkan datanya, ketika sudah terkumpul datanya, olahlah datanya, nanti Anda akan memilah dan memilih mana data yang bisa dipakai untuk artikel pertama, mana data yang bisa dijadikan sebagai artikel kedua, dan seterusnya. Begitu. Ini saya ingin sedikit berbagi dengan Bapak Ibu. Ini contoh saja, Pak, contoh. Tidak menjadi, karena kalau punya orang lain saya tidak tahu ya. Kalau punya saya sendiri saya sudah ada. Nah ini. Seperti saya melakukan research penelitian lah sebut di Pondok Pesantren Al Maktub. Saya membuat surat izin penelitian, paling tidak izinnya dulu lah. Seperti begini, nih izin. Sebagai seorang peneliti harus izin dulu Pak, nggak boleh selonong diizinkan atau tidak. Izin. Kalau misalkan sudah oke, kita dapat jawaban, ya alhamdulillah, berarti selesai. Beres itu, kemudian saya melakukan wawancara. Dari wawancara itu ada yang berupa online, maksudnya kita memberikan pertanyaan, ada juga yang kemudian langsung bertemu.
Seperti ini, ketika saya sudah mendapatkan ininya apa datanya, saya punya data cukup cukup banyak gitu ketika bicara seperti ini. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan karena sifatnya wawancara. Kemudian mereka juga menjawab, kemudian ditulis jawabannya. Ini memang saya tidak bedakan ya antara seperti ini tuh. Pendahuluan dan konteks nomor 1. Kemudian kalau pertanyaannya yang ini nih, yang A, B, C, ini yang bundal ini jawabannya. Nah ini datanya sudah ada baru dari satu responden ini. Implementasi literasi digital. Bagaimana pondok pesantren memfasilitasi siswa? Jawabannya begini. Ini baru satu, Pak. Nah, saya bertanya pada berapa? 4 orang kalau tidak salah. Datanya sudah cukup lengkap, tinggal diolah saja. Termasuk ini nih, juga ada sama. Nah ini juga pertanyaan, ini jawabannya. Nah ini pertanyaan, jawabannya. Memang ini harus dilakukan proses pengolahan data, Pak. Jadi maksud saya kebiasaan-kebiasaan kurang baik, dalam petik ya, saat melakukan penelitian yang biasanya orang nembak-nembak aja yang penting ada data, itu yang biasanya membuat kita suka tidak jujur dengan hasil penelitian kita. Kalau saya masih punya keyakinan bahwa yang namanya penelitian itu dia boleh jadi salah, tapi tidak boleh bohong. Bahwa kita melakukannya dengan benar sesuai dengan tahapan itu harus dilakukan. Nah, makanya saya ingin kita semua juga paling tidak melakukan hal-hal yang sederhana dulu sebelum masuk pada tataran yang lebih luas lagi. Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita mau menggunakan software seperti halnya ChatGPT contohnya yang sedang ramai itu sebetulnya bisa membantu juga kalau Anda mau melakukan telaah untuk melakukan penelitian. Karena sekarang di ChatGPT juga ada alat bantu lain yang bisa diinstalkan di ChatGPT sehingga nanti bisa lebih maksimal lagi dalam hal pengambilan data ketika kita minta pengumpulannya. Contoh, saya hanya memberikan contoh saja. Karena ChatGPT ini sebenarnya dia bisa membantu untuk memberikan kerangka pemikiran untuk Anda. Boleh jadi begini, oh iya ya, saya nggak kepikiran yang begitu, kok bisa? Nah itu Pak. Nah ini, alat bantunya seperti ini. Saya coba share screen Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke sini nih. Di sini. Nah, untuk apa? Untuk Anda yang ingin mendapatkan apa? Untuk menuliskan prompt malah gitu ya. Ini silakan nanti di-download aja IPRM di di Google-nya untuk nanti bisa diinstalkan masuk ke dalam aplikasi ini supaya nanti dia bisa lebih tersortir lagi. Termasuk Anda mengcopy yang namanya web access. Salah satu web access di ChatGPT itu adalah untuk Anda bisa menampilkan yang namanya literatur atau referensi. Saya ambil contoh punyanya Bu siapa tadi? Bu Amina ya, tentang penggunaan ChatGPT dalam membangun efektivitas belajar. Nah, sebetulnya kalau dalam judul, Pak, ini juga mungkin sebagai berbagi saja. Kalau Anda membuat judul, itu paling tidak judul itu harus mengandung 3 hal. Judul itu mengandung 3 hal. Pertama, objektif. Objektif itu artinya tujuan. Kemudian metodenya apa. Kemudian signifikan. Apa keunggulannya, apa keunikannya. Jadi, judul itu haruslah menggambarkan tujuan ataupun purpose ya. Purpose atau objektif, kemudian metode dan signifikan dari paper kita. Makin bagus,
makin cantik, makin bagus, Pak. Contoh yang paling gampangnya gini. Ini hanya contoh dalam bahasa Inggris, tapi kan bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Digital marketing to improve marketing performance of Smash, contohnya. Jadi di sini ada caranya dengan bagaimana, signifikansinya untuk apa, tujuannya apa. Jadi judul itu juga muncul sudah nama kudu maranti, Pak. Sehingga orang dari judul itu bisa langsung ketemu, oh maksudnya ke situ dengan cara begini dalam rangka ini, dengan menggunakan ini. Makanya dengan judul-judul ini maka sebenarnya ini Bapak Ibu yang sudah menuliskan judul, nah apakah masuk pada ranah tadi Pak, metode, kemudian signifikan, signifikansi maksudnya, atau tujuan. Metode, signifikan, objektif. Objektif, metode, signifikan. Mau disimpan di mana aja silahkan. Yang pasti 3 unsur ini ada dalam tulisan Anda. Gitu. Dari judulnya. Metode, significance, dan objektif. Ya. Nah, ini. Objektif itu tujuan. Nah, ini posisinya bisa tujuan dulu, kemudian metode, lalu signifikan. Bisa. Signifikansi maksudnya. Atau dibalikan dulu, signifikansinya di depan, kemudian tujuan, dan metode. Ya, Bapak Ibu, hal yang ini penting kita juga ketika kita menulis, ya, menulis. Seperti di sini penggunaan dalam membangun efektivitas belajar. Kalau ini hanya melihat 2 hal. Ini siapa nih? Ya. Artinya di sini penggunaan ChatGPT sebagai metode membangun efektivitas belajar. Mungkin belajarnya belajar apa, cepat atau tidak, nah, kan gitu. Ini baru kalau judul ini baru apa? Menggunakan sesuatunya, metodenya, kemudian membangun efektivitas belajar baru tujuan, tapi signifikansinya belum muncul. Gitu. Nah, berlatih dari hal menyusun saja, saya pikir ini latihan yang cukup menguras sebetulnya pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman kita dalam menulis artikel. Oke. Contohlah, saya anggap ini kita tidak ganggu dulu, kita gunakan saja ini. Masuk ke ChatGPT seperti ini. Ini latihan saja, Pak ya. Bahasa sederhananya begini. Boleh jadi Anda meminta petunjuk kepada ChatGPT. Bahasanya begini. ChatGPT, kalau saya suka diajak ngobrol aja begini, Pak. Bantu saya untuk menyusun judul sebuah artikel penelitian yang terdiri dari signifikan, bisa pakai bahasa Inggris, Pak. Signifikansi, kemudian metode, dan objektif. Oke. Tentang penggunaan ChatGPT dalam
Coba kita lihat jawabannya bagaimana. Tunggu saja dulu. Nah, nanti dia akan memberikan jawaban. Biasanya ini juga tergantung dari sinyal, Pak ya. Sinyal juga sangat berpengaruh. Kalau tidak, kita ulangi lagi. Ini adalah nah, cuma repotnya memang karena kita menentukannya penulisannya dengan begini, jadi dia membacanya juga begini, Pak. Padahal kita kan maksudnya tidak begitu ya, tapi jadi malah begini tuh. Nah, berarti yang harus dirubah itu adalah ininya nih. Ininya berarti tidak dimasukkan. Tentang saja langsung di sini. Bantu saya untuk menyusun sebuah artikel jurnal penelitian tentang penggunaan ChatGPT. Judul, coba kita lihat. Kalau seperti ini dia akan memberikan gambaran seperti apa. Ini low resource. Kalau low begini, ini sedang ini lah. Kembali ke awal. Sebuah artikel penelitian yang berjudul atau tentang wah, ini lagi kendala internet ya kayaknya nih. Atau saya pakai yang satu lagi lah. Sini, Pak. Bantu saya untuk menyusun alternatif judul-judul. Alternatif judul-judul penelitian, judul-judul penelitian untuk artikel ilmiah tentang bla 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 bla. Coba kita lihat. Wah, ini betul. Ini mungkin lagi kurang bagus di sini. Ah, nih, sudah ada. Ah, ini Pak. Coba Anda lihat dari judul yang diajukan oleh alternatif yang diberikan ChatGPT, nanti Anda tinggal pilih mana kira-kira yang memungkinkan yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk kedepannya. Seperti ini tuh. Pemanfaatan teknologi ChatGPT untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, studi kasus dalam konteks pendidikan di mana contoh. Jadi judulnya bisa lebih terarah begitu. Ya. Bahkan dia menerapkan begini tuh, evaluasi penggunaan ChatGPT dalam memaksimalkan efektivitas pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. Ini bisa dipilih salah satu. Tempatnya di mana contoh. Meningkatkan pembelajaran personal dengan ChatGPT, sebuah riset dan pengalaman pengguna dengan siapa. Nah, ini belum dikembangkan lagi. Belum dikembangkan. Kalau Anda mau mengembangkan ini menjadi struktur, contoh nih, nomor ini ya. Transformasi pembelajaran, ChatGPT sebagai alat inovasi untuk meningkatkan efektivitas belajar. Kita belum masuk ke kontennya, Pak. Ini dari di judul dulu deh. Nah, contohnya begini.
Bantu saya untuk menyusun outline untuk artikel nomor 1. Bisa begitu, atau Anda kurung buka begini. Nah, dia akan memberikan jawaban seperti apa. Nah, ini Pak. Karena kita mintanya outline, maka dia akan menunjukkan, oh ini harus ada pendahuluan, landasan teori, metodologi, penggunaan sertifikat dalam konteks pembelajaran, dampak penggunaan sertifikat pembelajaran, tantangan, terus begitu, kesimpulan. Tapi terlihatnya itu seperti kayak bikin makalah ya, ada bab-babnya. Enggak juga, ini tinggal dimodifikasi saja Pak. Oke. Ini baru nih satu nih. Jadi saya sekalian juga di pertemuan hari ini dengan Anda menggunakan artificial intelligence yang gampang untuk membantu Anda melakukan riset, mempercepat Pak, mempercepat ya. Nih. Kemudian kalau Anda ingin mendalami ini pendahuluannya. Nah, memang salah satu titik lemah ChatGPT yang selalu dikoreksi itu adalah karena dia tidak menampilkan referensi. Tapi sebetulnya bisa saja ditampilkan, Pak. Kalau mau Anda menggunakan teknologi lain, yaitu contohnya ini. Perplexity.ai. Ini bisa dipakai untuk ada ininya, Pak. Ada apa? Ada namanya apa sih? Referensinya dia tunjuk. Contoh nih, saya gunakan judul yang sama, tapi nanti dia akan memberikan jawaban yang berbeda. Nih, lihat, Pak. Bantu saya menyusun alternatif judul penelitian untuk artikel ilmiah tentang. Saya pakai untuk di Perplexity, coba kita lihat. Dia mau jawab gimana. Nah, dia hanya memberikan 5 pilihan. Nah, ini tinggal pilih aja sama kita. Kalau kemudian kita pengen dalami sama seperti tadi, bantu saya menyusun outline untuk, nah ini contoh ya, untuk artikel, judul artikel yang ini. Pemanfaatan menggunakan belajar bersama. Oke, yang ini nih. Kita pakai ini. Gimana nanti dia akan memberikan gambaran strukturnya seperti apa. Tuh. Kalau ini lebih teoritis ya, pengertian, penerapan, panjang lebar. Nah, di sini Pak, kita juga Bu, sebetulnya kita bisa lebih lanjut lagi. Mohon bantu saya untuk membuat latar belakang penelitian tentang transformasi. Nah, karena ini kan kita yang mau ambilnya ini. Ini pendahuluan latar belakangnya kita pakai petunjuk untuk bisa menunjukkan adanya bagaimana struktur latar belakang. Nah, begini. Ini tidak pakai kutipan karena memang di apa di petunjuknya atau di saran yang kita buatnya tidak menggunakan sisipan. Kita pakai di sini, Pak. Nah, mohon tambahkan referensi yang update. Ya nanti langsung komentar lagi. Oh, tidak maaf. Nah, dia tidak punya akses sebelum sebelum 2021. Pemotongannya sampai Desember 2021. Oh, kalau begitu tinggal masuknya ke yang tadi Pak, Practicity. Nah, ini nih. Yes, mohon bantu. Nah, masuk ke Practicity Pak. Lengkapi dengan
Ya nanti akan memberikan gambaran. Oh, latar belakang tuh kayak gini bikinnya gitu. Tapi sekali lagi, Pak, jangan sekali-kali Anda mengcopy paste ini langsung kemudian Anda jadikan sebagai bagian dari artikel. Saya kasih tahu saja karena yang namanya ChatGPT karena dia mesin, Pak, itu bisa terdeteksi. Jangan sampai justru pada saat Anda masuk dicek ternyata di semuanya pekerjaannya dilakukan oleh mesin semua. Maka maksud saya coba dibuat edit dengan baik, diedit dengan benar, rasa bahasanya kemudian dirapihkan, baru nanti ketemu. Yang penting terstruktur dalam setiap paragrafnya harus menunjukkan pola deduktif yang benar. Ini seperti ini tuh. Ya paling tidak ini kan harus dikembangkan. Tidak bisa hanya sebatas ini saja. Termasuk juga yang tadi di ChatGPT juga nih. Pendidikan merupakan aspek penting dalam pembentukan masyarakat yang maju dan berkelanjutan. Oke, ini pernyataan. Kalau Anda ingin tahu, ini saya pengen tahu nih dari mana ya pendapat yang menyatakan ini untuk saya kutip referensinya. Gampang saja, Pak. Anda tinggal masuk ke akun Google Scholar. Google Scholar. Kemudian, jika sudah masuk ke Google Scholar, masukkan bagian yang tadi dikopikan untuk nanti Anda tuliskan ke dalam referensi. Nah, ternyata ini ada yang pernyataan-pernyataan yang bisa dikutip, Pak. Nah, merupakan bagian integral, berkelanjutan. Tidak harus persis sama, tapi kita bisa kutip karena ini kan sudah publish gitu. Contoh ini deh, ini kan jurnal nih. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pembentukan karakter berkualitas. Tahun 2013, Pak, berarti 10 tahun lalu. Nah, maka lebih baik coba ini diurutkan dulu. Nah, tanggalnya diurutkan, tahunnya minimal ya 10 tahun terakhir lah. Tapi kalau saya rekomendasinya mending 5 tahun terakhir supaya contoh nih 2018 sampai 2023. Kalau 5 tahun terakhir itu pasti lebih powerful ya. Pendidikan aspek penting dalam pembentukan masyarakat. Ada nggak sih pernyataan-pernyataan begini tentang pentingnya pendidikan gitu? Ternyata ada juga nih merupakan elemen penting. Oh, ini ada nih pernyataan-pernyataan begini. Nah, kalau Anda mau kutip, Anda tidak harus baca semua, apalagi kalau di-download lah. Kecuali kalau Anda mau jadi pembaca yang baik. Tinggal kutip aja, Pak, sumbernya. Rujuk nih, kutip. Nah, pakai bentuk yang apa di sini. Nah, kemudian di copy, kemudian nanti di Word-nya masukin, Pak. Ini contoh ya. Nah, ini referensinya. Pernyataan yang dikutipnya tadi apa yang terdapat di dalam ChatGPT tadi, Pak? Yang ini nih. Kalau ini kita contoh ya, ini kopas dulu, kopas. Untuk nanti kita jadikan sebagai sumber. Nih, kalau sudah, maaf. Nih, harus di copy. Nah, saran saya, ini juga trik juga sebetulnya. Kalau Anda mengcopy paste begini, ini kopas nih, Ctrl C, langsung dimasukkan ke Word, Pak. Ini bakal kondisinya begini nih. Nah, bakal begini nih. Harus rapi-rapi lagi. Nah, saran saya jangan langsung dikopikan ke Word, Anda masuk ke Notepad, Pak. Notepad di sini, lalu Anda masukkan pastekan di sini, lalu Anda Ctrl A, keluarkan lagi, masukkan ke sini. Tuh, jadi rapi, Pak. Jadi tidak menggunakan harus diedit-edit lagi. Nah, tadi caranya. Pendidikan merupakan aspek penting dalam pembentukan masyarakat yang maju dan berkelanjutan. Ini kita tidak edit dulu, Pak, tapi kita pengen cari sumbernya aja dulu pernyataannya. Nih, berarti di sini begini nih. Nah, nanti tulis Radinal tahun 2023. Nah, karena belum menggunakan reference manager, ini tulisnya manual dulu, Pak. Yang penting kita tahu bahwa ini langkah-langkahnya dari mana dulu. Nah, satu-satu. Kalau ternyata Anda menemukan orang yang menjelaskan ini tidak hanya Radinal, tinggal cek lagi.
Coba, ada lagi kah? Di sini, Pak. Pendidikan karakter merupakan aspek, oke, ini pendidikan karakter, pendidikan sebagai transformasi budaya untuk mewujudkan masyarakat yang maju, pembangunan melalui kebudayaan berkelanjutan, maksudnya aspek, tidak begitu jauh, tidak begitu dekat, maksudnya jauh. Terlibatkan pembangunan berkelanjutan untuk mengingat laporan keuangan langsung masyarakat yang maju cenderung, oke, mungkin kurang begitu pas lah. Kita cari lagi aja, Pak. Cari lagi, maju pemberdayaan masyarakat. Nah, ini nih, contohnya kita ambil ini, karena ada apa? Ada unsur-unsurnya. Kita kutip aja, Pak. Tak, ambil yang apa, masukkan copy, kemudian masukkan ke sini, Pak. Simpan dulu supaya nggak lupa. Kemudian Anda tinggal kopikan ininya nih. Tahun 2021, nanti tinggal di copy aja. Nah. Ininya dihapusin nih. Hanya kata-katanya saja yang apa, yang family name-nya saja yang di copy. Berarti Anda sudah mengutip dua referensi untuk menunjukkan pernyataan ini dikutip dari mana. Nah, saya belum masuk ke bagaimana cara untuk mendapatkan referensi yang menguatkan. Ini hanya contoh saja bagaimana mengutipkan dari tahapan yang sifatnya manual, belum menggunakan reference manager. Dan ini kalau akan dikembangkan lagi, bisa lagi, Pak. Bahkan kalau misalkan, Pak, saya mau bikin pertanyaan-pertanyaannya gimana ya? Cara untuk bisa mendapatkan gambaran wawancaranya seperti apa? Boleh jadi Anda bisa bertanya juga ke sini, lalu nanti dikembangkan. Contoh nih, Pak, Bu, ya. Contoh saya, karena di sini juga tidak disebutkan sekolahnya mana dan lain-lain. Ini, tolong bantu saya menyusun instrumen wawancara, untuk penelitian dengan judul nanti ini tinggal dikembangkan lagi, ditambah lagi, diedit lagi, disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Nih, biasanya ada jeda waktu kalau ChatGPT, tergantung sinyal juga, Pak. Ini sangat bergantung pada sinyal. Coba kalau saya copy lagi di sini, ada jawabannya. Oh iya, generate. Kalau belum masuk juga, saya coba di tempat lain, Pak. Nah, ini. Simpan aja di sini. Jadi jangan terpaku oleh satu AI saja, Pak. Masih banyak AI yang lain yang bisa membantu kita. Ini lama sekali nih. Nah, ini. Seperti ini pertanyaan pendahuluan, penerapan ChatGPT dalam pelajaran, pengaruh penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran, karena mau digunakan dari wawancara. Jadi Anda jangan khawatir, Pak. Hanya dengan wawancara saja Anda mendapatkan data, itu bisa diolah menjadi hasil penelitian. Jangan dianggap bahwa wawancara tidak bisa menghasilkan data penelitian. Justru kalau dalam penelitian kualitatif, yang namanya hasil wawancara itu adalah sumber utama, Pak, atau sumber primer.
yang nanti kita akan lihat sebetulnya apa sih yang diharapkan dari adanya masalah-masalah seperti ini menurut perspektif dari narasumber. Seperti itu. Contohnya saya masih penasaran nih karena belum muncul juga. Oh, masih warnanya apa ini? Orange ya, harusnya kan warnanya hijau. Mungkin sinyalnya kurang bagus Pak di sini. Oke, mungkin sementara itu dulu sebagai gambaran Bapak Ibu untuk coba menggunakan teknologi dalam hal penulisan artikel. Yang pasti kita tidak bisa memberikan kepercayaan 100% juga untuk semuanya diberikan kepada artificial intelligence dalam penulisan. Karena apa? Semuanya harus dilakukan proses sesuaikan dengan kemampuan yang ada. Sebab begini, proses dari membuat sebuah tulisan itu hakikatnya tulisan itu kan rasa. Kalau rasa itu yang tidak ada dalam teknologi. Kalau teknologi itu karena sistem, dia dibangun berdasarkan rumus, kemudian ada polanya, maka jawabannya akan seperti itu terus Pak. Kalau Anda bertanya, walaupun dengan konten yang berbeda. Tapi intinya akan begitu lagi, begitu lagi. Makanya kehebatan manusia itu ketika dia mampu mengartikulasikan sebuah peristiwa, sesuatu, dengan bahasa yang bisa menyentuh rasa. Dan itulah keunggulan dari manusia. Itulah mungkin kenapa teknologi tidak bisa menggantikan peran manusia dalam konteks rasanya itu, Pak. Dan masalah bahasa itu juga masalah rasa. Nanti juga ketahuan kok bahasanya ajeg-ajeg baik gitu, tidak penuh dengan warna-warna kemanusiaan. Nah, ini juga perlu dilakukan dalam rangka penguatan penulisan supaya nanti lebih manusiawi lagi. Oke, saya pikir sebagai pengantar dari judul yang baru satu saja saya bahas, yang nanti boleh dikembangkan menjadi judul-judul yang lain sehingga nanti Anda akan mendapatkan materi-materi yang bisa dilakukan. Oke, ada yang mau disampaikan? Silakan, Pak. Boleh saya masuk, Pak Dokter? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sehat, Pak Dokter? Alhamdulillah, Pak Mulia. Sudah berapa, dua minggu mungkin saya tidak mengikuti langsung. Saya menyimak dari YouTube saja. Ya. Terima kasih, dan saya merasa jadi kayak punya PR. Terus terang ini, karena judulnya sudah ada, tinggal nulisnya kalau kata dokter. Kemarin ada, silakan nulis. Aduh, kendala sekarang itu Pak Dokter, terus terang kita punya waktu malam itu luar biasa. Ya. Tenaganya sudah mulai terkuras siang. Ya. Apalagi hari ini tadi kita habis sudah, saya nggak lihat Pak Dokter. Saya lagi di Bandung, Pak. Makanya saya lorak-lirik kemana nih Pak Dokter, nggak ada. Doanya aja. Baik Pak Dokter, nanti insya Allah saya akan coba untuk mengembangkan dari ChatGPT itu seperti yang arahan dari Pak Dokter. Mudah-mudahan bisa segera. Kebetulan kami ini sedang melakukan persiapan untuk UTS Pak Dokter sama di bulan ini. Oh gitu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan lain yang seperti itu. Bagus Pak. Tinggal dikembangkan aja lah. Jadi curhat ya. Kalau sudah punya data, itu tinggal diolah saja Pak. Tapi sekali lagi data pun tidak akan menjadi, ibaratnya gini lah. Tambang batu bara itu tidak akan, atau tambang emas lah, bukan batu bara. Tambang emas itu tidak akan menjadi emas Pak kalau Anda tidak menggalinya. Tidak menggali, tidak mencari. Setelah mendapatkan, kan itu langsung emas Pak. Ya, boleh jadi hanya bongkahan-bongkahan batu. Di situ Anda harus pecahkan batunya, gitu. Perlu dipek-pekan hiji-hiji, gitu tanya. Nah, setelah itu lalu diayak, gitu.
kemudian dipisahkan dengan air raksa dan lain-lainnya. Iya. Hanya untuk mendapatkan emas. Karena kalau diolah dan datanya berarti Anda sudah menemukan sesuatu. Gitu. Jadi analogi ini sebetulnya masuk untuk menjelaskan bahwa data yang Anda punya belum tentu bisa berbunyi apapun kalau tidak diolah. Makanya tergantung metodologinya, pendekatan Anda menjelaskannya juga, lalu Anda tujuannya mau kemana, kan itu aja tuh. Seperti orang punya tambang emas, tapi dia tidak tahu emasnya berguna atau tidak. Yang dia tahu ini harganya mahal. Kalau harganya mahal, Pak, yang lain juga mahal harganya. Jadi dia harus tahu bagaimana cara menggalinya. Kalau dia punya lahannya saja, ini lahan potensi emas loh katanya gitu. Tapi tidak digali. Setelah digali tidak diayak, tidak dicari lagi, tidak, wah luar biasa itu. Sayang. Ini untuk hanya mendapatkan emas saja kita harus berproses capek sekali, Pak. Apalagi ketika kita mendapatkan data penelitian. Nah, makanya Anda ketika punya data penelitian, ini mau dibawa kemana datanya nih? Ini datanya mau diem aja, terus kalau Anda tesis mau disimpan aja di rak gitu, setelah itu selesai gitu, atau gimana? Makanya kenapa marketing itu penting dalam sebuah proses kita melakukan transaksional ataupun juga yang lainnya. Karena marketing itu harus menggali potensi apa yang bisa dia omongin tentang barang ini, Pak. Itu. So, kalau enggak jadi nggak laku, Pak. Jadi Pak Mulya, ketika Anda sekarang punya datanya, ya tolonglah dimaksimalkan data itu supaya bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, Pak. Ya, amin. Metodologinya, Pak. Siap. Orang yang menyusun artikel jurnal itu biasanya orang-orang yang memang memahami tentang metodologi penelitian, Pak. Itu. Jadi editor tuh nanti kalau dia baca, ini bener nggak ya nulisnya kok ini? Reject langsung, Pak, kalau misalkan nggak sesuai. Untuk artikel yang levelnya Scopus, yang pernah saya tahu, itu bahkan harus ada surat-surat pernyataan yang terkait dengan, contoh, bahwa Anda melakukan penelitian dengan benar, ya. Anda melakukan penelitian wawancara dengan narasumber bahwa Anda tidak menyakitinya atau tidak ada unsur-unsur kejahatan dan lain. Itu sudah surat pernyataan, Pak. Iya. Untuk meyakinkan bahwa memang Anda tuh penelitian ke lapangan benar apa enggak gitu. Meskipun jurnal ya. Meskipun jurnal, Pak. Meskipun jurnal. Mereka bahkan lebih hati-hati lagi. Jadi mohon maaf, Pak, nggak hanya sebatas bahwa Anda ngirim paper yang hunkul nggak ada apa-apanya. Untuk jurnal-jurnal tertentu yang memiliki reputasi dunia, sebutnya reputasi internasional, persyaratan-persyaratan yang begitu tuh malah diperlukan. Karena jangan sampai kejadian orang tuh ngecap doang, Pak, kalau nulis yang penting asal jadi aja tulisan anak juga. Makanya kita juga nanti perlu belajar, Pak. Jangan sampai memasukkan tulisan ke jurnal-jurnal predator, jurnal-jurnal yang hanya kita bayar, tapi setelah itu setelah publish nanti beresan, nggak muncul lagi, kan repot, Pak. Gitu. Kalau kita Pak Dokter, maaf, boleh bertanya lagi sih? Ya. Misalkan ini kita sudah publish di satu jurnal ya, dipublish lagi di jurnal yang lain boleh tuh, Dok? Etikanya satu paper untuk satu jurnal, Pak. Oh, jadi tidak bisa ya? Tidak. Kecuali kalau sudah ada penolakan dari jurnal pertama, Anda silakan cari ke jurnal lain. Gitu. Anda di kampus, kalau tidak salah terakhir itu ada tugas mahasiswa ya, bukan tugas sih, semacam penguatan hasil penelitian itu membuat jurnal. Kemudian disarankan jurnal itu untuk dimuat di jurnal kampus itu, Dok. Terus? Ya, kemudian misalkan ya di jurnal yang tidak di kampus itu, kayak di luar gitu, boleh-boleh aja mungkin ya kalau ada kebijakan dari kampus. Ya bisa lah, itu mah tergantung, Pak.
nggak terkait kebijakan ya mungkin. Kalau saya sih lebih sepakat ya tetap aja Anda proses Pak, walaupun dari kampus tidak melakukan apa ya kewajiban lah gitu ya. Iya, iya. Saran saya bersikaplah thinking out of the box Pak. Ketika orang lain pada nggak mau nulis, saya malah jadi suka nantangin diri sendiri gitu Pak. Emang maneh teh naon sih kok sieun-sieun Iya. amat gitu loh. Gitu loh kalau saya gitu. Iya, iya. Kalau hanya sebatas tanggal capek cangkel, iyalah semua juga begitu, nggak ada yang enggak. Insya Allah. Iya, iya. Jadi memang kita tuh perlu survive dengan suasana batin kita Pak agar tetap punya semangat Pak. Tuh, menjaga Pak. Teman-teman saya juga yakin Pak yang 274 orang yang ada di grup ini bukan tidak mau. Ya mungkin karena waktu, karena kesempatan, Betul, betul. mungkin karena kepentingan. Kalau buat saya ini adalah tantangan Pak. Tantangannya apa? Bahwa ternyata faktanya seperti contoh begini Pak. Ini hanya ilustrasi saja. Kalau Anda mau Pak, Bu, ini yang ada di grup nih, yang ada di Zoom, Anda itu sebetulnya bisa melakukan menulis artikel itu tanpa harus ikutan yang kayak gini gitu. Caranya gimana? Ya, sekarang medianya ada kok. Nonton YouTube aja banyak banget, tinggal Anda tulis aja keywordnya apa gitu tuh. Anda tinggal punya waktu saja dalam 1 malam, 1 jam saja, laptopnya nyalakan, kuotanya siapkan, pakai headset, siapkan catatan, jauhkan HP di depan Anda gitu supaya tidak mengganggu. Belajar saja setiap hari 1 jam saja Pak, pinter asal diaplikasikan. Makanya saya tidak khawatir dengan adanya chat GPT ini apakah kemudian akan membuat orang jadi malas atau lain sebagainya. Enggak juga. Kalau yang nggak mau mah nggak mau aja Pak nulis walaupun ada chat GPT Pak. Ya, betul. Sudah dipermudah juga. Dipermudah juga belum tentu. Makanya bagi saya ini mah kesempatan. Bedanya cuma satu aja Pak. Kita harus punya semangat dan motivasi tinggi dan tahu tujuannya. Udah begitu. Kalau Anda melahoy Pak, bahasa saya melahoy ya. Melahoy itu kayak kerupuk kena air Pak gitu. Jadi langsung ceces gitu. Ya, susah Pak. Susah. Dan menulis mah bukan persoalan apa ya pengen atau tidak pengen. Ini persoalan semangat, konsistensi, dan persistensi Pak. Iya, iya. Ya ini hanya pengalaman saja, makanya saya sih bukan mau menyemangati Bapak Ibu, saya mah cukup menyemangati diri saya aja, karena nggak penting juga menyemangati orang lain kalau orang lainnya nggak mau disemangatin Pak. Masih perlu Pak, perlu bimbingan. Nggak, artinya begini, jadi sesama kita saja Pak, untuk punya komitmen bertahan di satu posisi, itu susahnya minta ampun Pak. Karena komitmen itu perlu ketepatan, perlu keinginan yang kuat, gitu. Kemudian kemauan untuk mencapai target-target. Contoh, saya belum bisa ini, pengen bisa berapa lama, dengan cara apa, ngobrol dengan siapa, kemudian kemana saja alternatif kalau misalkan belum bisa dan lain-lain. Harus selalu ditempuh perjalanan-perjalanan itu. Ini hanya sedikit. Saya sebetulnya greget Pak lihat teman-teman yang ada di grup yang sepertinya hanya sebatas grup ini. Ya mungkin karena kebutuhan kita berbeda. Ya nggak apa-apa. Bagi saya ibarat kata kita semua itu dalam perjalanan menunggu sebetulnya. Siapa yang duluan sampai. Tapi kalau ada yang nggak sampai-sampai gimana? Ya nggak apa-apa, kita tinggalin aja kan gitu Pak. Nanti juga mereka rugi sendiri, rugi waktu, tenaga, rugi apa ya, rugi jejaring ataupun juga kesempatan mengembangkan. Kesempatan untuk berkembang, Pak. Gitu. Pak Dokter, terima kasih. Mudah-mudahan saya Pak Dokter tidak bosan mengingat. Saya masih butuh bimbingan dari dokter. Terima kasih Pak Dokter. Jazakallah. Mangga. Silakan. Kita ngobrol aja Pak, karena masalah penelitian yang seperti ini kan sebetulnya bukan hal baru ya buat kita. Oke, saya bacakan nih yang ada di Zoom. Siapa nih, Pak Ginanjar ya. Apa kebaruan riset dan apa urgensi riset? Contoh itu seperti apa Pak? Oke.
Bapak Ibu, yang namanya kebaruan riset, istilah lainnya adalah apa? Novelty ya. Ya, novelty. Novelty-nya yang kemudian harus dinyatakan, bahasa lainnya dinyatakan itu berarti ada state of the art-nya apa? Stos ibarat apa? Nama lainnya SOTA, Pak. State of the art. Nah, dari mana kita bisa menemukan yang namanya apa? Novelty itu? Signifikansinya apa sih? Prinsipnya begini, Pak. Setiap penelitian yang kita lakukan itu atau setiap artikel yang kita buat itu harus berbeda dengan yang sudah dilakukan orang lain. Bedanya dalam hal apa? Satu, boleh jadi dalam kontennya, dua, dalam metodenya, tiga, dalam objeknya, yang keempat, pendekatan dalam melakukan penelitiannya, atau responden dalam penelitiannya. Contohnya begitu. Kalau dalam ilmu MIPA, itu lebih ekstrim lagi, Pak. Kalau misalkan menggunakan eksperimen, itu penggunaan bahan beda 0,1 saja, itu bisa menjadi novelty, Pak. Bisa menjadi pembeda. Nah, luar biasanya, Pak, sekarang orang itu sudah ngeh tentang pentingnya novelty. Bahkan artikel-artikel jurnal itu akan melihat baik buruknya sebuah artikel itu dilihat dari apakah artikel ini punya novelty atau tidak. Karena jangan sampai terjadi penulisan penelitian dalam bentuk artikel itu duplikasi, replikasi, atau pabrikasi, Pak. Jadi kalau misalkan terjadinya, maka yang keempatnya akan terjadi plagiasi, itu masalahnya. Maka kenapa kemudian harus dicek similarity? Itu dalam rangka menjaga agar jangan sampai naskah itu atau artikel hasil penelitian itu mengcopy paste yang sudah-sudah. Karena kalau misal artikelnya sudah publish di internet, sudah diindeksasi baik oleh Google Scholar ataupun Scopus atau yang lainnya, maka ketika Anda menulis dengan tema yang sama, kemudian menggunakan similarity yang ketat seperti hanya Turnitin contohnya, maka akan terdeteksi seberapa similarity-nya. Similarity itu artinya kemiripannya. Kalau mirip banget, berarti kan kopas, Pak. Kalau kopas berarti isinya tidak ada hal-hal yang baru. Berarti bukan hal yang baru. Maka kenapa kemudian saya tadi menyampaikan pada Anda terkait kenapa harus membuat instrumen penelitian seperti wawancaranya. Sebelum Anda menulis itu, Anda melakukan riset kecil atau riset besar, silahkan. Dan kemudian setelah itu dituangkan dalam bentuk tulisan. Karena ketika kita melakukan penelitiannya oleh diri kita sendiri, maka hasilnya kita sendiri yang akan mengolahnya. Dan itu akan pasti beda dengan sesuatu yang sudah ditulis orang lain. Kan begitu aja rumusnya, Pak. Maka ketika mau dicek similarity oleh siapapun, itu pasti nilainya kecil, Pak. Kenapa? Yang kita lakukan itu adalah yang kita kerjakan sendiri. Yang kita tulis adalah yang kita kerjakan. Bukan mengcopy hasil karya orang lain. Kan begitu. Makanya nilai novelty itu di situ, Pak. Makanya kalau ditanya, supaya saya beda dengan orang lain hasilnya, gimana caranya? Ya lakukan sendiri, dapatkan datanya sendiri di lapangan. Jangan gunakan data orang untuk dianggap menjadi data kita, kan itu juga repot. Yuk. Dan caranya bagaimana? Ya tentu Anda harus bisa membandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Maka kepentingan kita meriset apa sebetulnya prior research atau penelitian-penelitian terdahulu adalah untuk mendeteksi apakah sudah pernah ada penelitian dalam bidang saya atau variabel yang saya kaji yang sudah orang lain lakukan. Kalau orang lain sudah lakukan, di bagian apa dia melakukan, menggunakan teori apa dia variabelnya itu, lalu ketika variabelnya menggunakan itu juga apakah bagaimana hasilnya, analisisnya menggunakan apa. Boleh jadi Pak variabel kita sama dengan variabelnya orang lain. Tapi ketika pendekatannya berbeda, analisisnya lain. Contoh, yang lain pakai SPSS, saya pakai SEM. Udah lain tuh Pak hasilnya.
yang lain ternyata manual. Pak Mulya menggunakan apa? Atlas.ai contohnya. Itu sudah beda Pak analisisnya. Dalam penelitian kualitatif Pak Mulya pakai apa? Atlas.ai. Yang lain pakai NVivo. Sudah lain tuh Pak. Jadi maksud saya dengan boleh jadi sekali lagi variabelnya sama, tapi ketika komponen variabelnya berbeda, bahkan teori yang digunakan untuk membahas dari artikel itu kemudian beda juga, itu akan jadi beda juga hasilnya, Pak. Di situ nilai pembedanya. Makanya novelty-nya itu adalah bahwa belum ada yang melakukan penelitian ini. Itu novelty juga. Atau penelitian banyak yang sudah melakukan dalam hal tersebut, namun setelah saya teliti ternyata untuk gamma bagian ini tidak banyak yang melakukan penelitian. Nah ini juga bisa dilakukan. Begitu. Itu, Boleh masuk Pak Dokter, maaf. ya. Boleh saya mau ngobrol ya? Maaf nih. Misalkan ada satu penelitian, judulnya sama, tapi tempatnya beda, itu bisa juga novelty dok? Ulangi Pak, gimana? Judulnya sama ya. Kemudian hanya beda tempat saja, apa itu juga termasuk novelty ya? Ya kalau hanya tempat sih sebetulnya tidak signifikan disebut berbeda secara novelty Pak. Karena boleh jadi itu yang terjadi dalam penulisan skripsi, tesis, bahkan disertasi itu cuma diubah satu variabel aja padahal copy paste dari yang lain, kan pinter kodek nanti begitu Pak. Tapi kalau dengan menggunakan bantuan aplikasi kayak kemarin gitu ya, itu bisa dikategorikan ada nilai novelty-nya ya? Ya satu novelty, dua pembeda Pak. Pembedanya. Pembeda. Novelty itu keunggulan, novelty itu kebaruan. Jadi penelitian itu harus, kan kalau coba Anda lihat dalam penulisan tesis atau skripsi lah, atau disertasi, apa kegunaan penelitian Anda? Kegunaan itu dua Pak, ada kegunaan teoretis, ada kegunaan praktis. Nah teoretis itu dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu akan berkembang ketika orang melakukan penelitian. Penelitian itu berarti harus menemukan hal-hal yang berbeda dengan yang sebelumnya. Atau untuk membuktikan hal-hal lama, apakah masih relevan dengan hal-hal baru yang sekarang terjadi. Gitu. Jadi pertarungannya di situ Pak. Membuktikan yang sudah ada, itu benar atau masih bertahan, atau membongkar habis bahwa ini ternyata berbeda, atau mengganti teori lama dengan teori temuan baru, kan begitu Pak. Itu aja ya. Oke, Pak Ginanjar, mudah-mudahan tidak puas Pak ya. Kemudian ini dari Bu Adah Alia. Bapak maaf kalau parafrase dari ChatGPT dapat digunakan sepenuhnya supaya tidak plagiarisme. Nah, saya pernah mencoba dan hasilnya memang kecil banget. Saya pernah satu saat bikin sebuah artikel untuk conference. Saya hanya bikin 8 jam, tapi lebih banyak memparafrase langsung. Dan sekarang teknologi AI itu memudahkan Anda untuk memparafrase. Saya pikir parafrase tidak hanya dengan pakai ChatGPT, tapi juga pakai yang lain. Anda tinggal pakai rumusnya aja. Hey ChatGPT, tolong parafrase pernyataan ini untuk sesuatu yang menjadi lebih unik hanya untuk saya. Seperti begitu, Pak. Klik, langsung itu. Nah, itu bisa diambil. Jadi kalau sekali lagi, ChatGPT ataupun AI lainnya, itu tergantung dari perintah yang Anda tulis. Kalau dalam bahasa lainnya ada prompt-nya, Pak. Itu. Demikian. Mudah-mudahan Bu Adah Aliyah bisa tidak puas. Prinsipnya apakah bisa tidak kena plagiarisme? Bisa. Tapi sekali lagi harus betul diolah dengan kalimat yang benar. Tapi jangan lupa ketika teknologi ini berkembang untuk AI ini Pak, kemudian terdeteksi bahwa ini adalah copy paste dari AI, tapi ada juga AI lain, AI lah sebutnya ya, AI lain yang bisa menghumanize sehingga nampak seperti tampilan bahasa manusia. Itu juga muncul ya. Oke, Pak Slamet, boleh Pak Slamet sudah raise hand, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin diskusi Pak. Silakan Pak. Ya. Pak, penelitian itu bisa nggak sih hanya tujuannya untuk mendeskripsikan
perkembangan pemikiran dari tahun sekian sampai tahun sekian. Jadi studinya adalah historical gitu ya. Ya. Ingin tahu perkembangan pemikiran tentang sesuatu gitu ya, atau mungkin kelompok pemikiran tertentu. Jadi benar-benar deskriptif gitu. Pertanyaannya adalah mungkin seperti pertanyaan-pertanyaannya bagaimana perkembangan pemikiran tentang X gitu ya. Boleh nggak sih hanya seperti itu? Terima kasih Pak Slamet. Terima kasih. Kalau Bapak baca buku Creswell di penelitian kualitatif Pak, itu Anda akan temukan salah satu jenis penelitian kualitatif itu ada yang disebut dengan penelitian historis Pak. Oke. Tuh, jadi tapi saya ingin sedikit meluruskan dulu Pak. Ya. Istilah deskriptif. Saya beberapa waktu lalu sering melihat skripsi dan tesis itu menuliskan begini. Pendekatan penelitian ini adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Nah, ini. Kalau saya sih baca di buku metodologi penelitiannya yang Babon lah sebut begitu, saya tidak menemukan yang namanya deskriptif itu adalah kualitatif. Deskriptif itu penelitiannya di kuantitatif. Anda boleh cek banyak buku yang berbahasa Indonesia yang sekarang seperti A. Muri Yusuf itu, metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan gabungan. Di situ ada penjelasan. Pembagian penelitian kuantitatif itu ada deskriptif, ada kausal, ada komparatif, ada asosiatif, ada action research. Nah, tetapi kalau untuk penelitian kualitatif itu jenisnya adalah satu etnografi, kedua studi kasus, ketiga fenomenologi, yang keempat historis, yang kelimanya ada kepustakaan, Pak. Gitu. Nah, jadi kalau yang tadi Bapak sampaikan, bisakah saya melakukan penelitian terkait dengan pemikiran tertentu tentang waktu historis lah, sebut begitu? Jenis penelitian historis itu salah satu jenis penelitian kualitatif, Pak. Gitu. Jadi bisa dilakukan, bisa banget, Pak. Tapi yang harus Anda ingat bahwa setiap penelitian selalu berangkat dari rumusan masalah. Ya. Masalah inilah yang kemudian, jadi nih, saya punya masalah. Masalahnya apa? Saya pengen tahu bagaimana pemikiran ini tentang apa. Nah, tinggal dicari metodologi apa dalam penelitian kualitatif yang cocok untuk menjawab rumusan masalah ini. Jadi bukan menentukan dulu metodologinya baru mencari masalahnya, bukan. Tapi rumuskan dulu masalahnya, baru cari metode apa yang tepat untuk menjawab rumusan masalah ini. Gitu. Karena rumusan masalah tidak selalu harus jadi judul, itu masalahnya. Karena boleh jadi, nah ini Pak, di penelitian kualitatif sangat mungkin terjadi perubahan judul ketika yang didapatkan di lapangan selalu berkembang dan berubah. Mudah-mudahan tidak puas, Pak Slamet. Prinsipnya? Artinya boleh pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana perkembangan pemikiran para scholars dalam bidang X gitu. Simpelnya begitu, boleh ya? Boleh. Oke. Dan prinsipnya kalau penelitian kualitatif itu jauh lebih fleksibel dalam urusan rumusan masalah. Ya. Karena yang paling pentingnya sebetulnya Anda punya rumusan masalah, terus cari metodologi penelitian yang tepat untuk menjawab pertanyaan itu seperti apa. Itu aja. Ya. Dan saya yakin Anda bisa baca buku Creswell. Saya bawa nggak bukunya ini di sini. Itu ada Pak bukunya tebal. Ya, saya punya, Prof. Ya. Ya. Baca dulu Pak buku Creswell-nya. Jangan sampai tidak dibaca karena jangan-jangan kita banyak berdebat dalam metodologi karena memang salah buku Pak yang dibaca itu. Iya, betul. Memang sangat erat kaitannya sama tujuan penelitian sebenarnya atau apa ya? Pertanyaan penelitian itu. Betul Pak. Ya, betul. Kalau itu ketemu maka metodologinya itu akan ngikut ya, mestinya begitu. Pertanyaan penelitian itulah yang akan menuntun kita untuk mendesain penelitian itu menjadi bagaimana.
kita mau pakai pendekatan apa, kemudian lagi alat pengumpul datanya apa, teori yang dipakainya apa, itu dari rumusan masalah. Karena rumusan masalah inilah yang sebenarnya menjadi pangkal dari apa yang akan kita teliti. Nah, kalau dalam penelitian kan sering di dalam literatur review kita mencari state of the art dari tema yang kita geluti ya. Nah, bisa nggak sih kan memang ada studi misalnya bibliometrik ya. Kalau kita lihat studi itu mirip dengan mencari state of the art dari satu tema gitu ya. Saya pernah ditanyakan begitu, belum bisa jawab perbedaan apa ya akuratnya tentang perbedaan tujuan dari studi itu ya. Satu, kalau kita mau meneliti kan pasti akan dibuat literatur review yang pada hakikatnya itu mencari state of the art dari satu tema ya. Lalu kalau kita melakukan studi bibliometrik tentang satu tema, itu kan juga pada akhirnya akan menemukan hal yang sama ya, state of the art dari satu persoalannya. Bedanya apa ya, Pak ya kalau Oke, Pak. Kalau kita bicara ada beda antara menggunakan software dengan manual ketika melakukan telaah review, Pak. Oke, ya. Literature review. Kalau menggunakan software yang dia akan banyak temukan untuk disamakan itu adalah dari keywordnya dulu, Pak. Ya. Keyword itulah yang menjadi simpul untuk menunjukkan bahwa ini ada relasi, ini ada perbedaan atau tidak ada perbedaan. Oke. Karena kalau kita manual, menggunakan Excel, ya, itu sebetulnya jauh lebih detail, tapi memang jadi lebih lama masalahnya. Itu aja, Pak. Ya. Lama karena kan harus dibaca satu-satu, Pak. Tapi tidak menyeluruh ya, Pak ya. Menyeluruh, betul. Tapi kalau buat saya, untuk sebuah penelitian semisal disertasi, saran saya sih lebih baik Bapak membaca secara manual semua bahan-bahan yang menjadi literatur itu. Baik. Itu saran saya, coba. Kenapa? Karena kalau untuk sebuah disertasi kan, sebut sajalah, Anda harus bisa menjawab rumusan yang tepat. Kenapa Anda mengambil tema ini, contohnya? Berarti pertanggungjawaban akademisnya harus lebih gitu ya. Nah, berbeda kalau hanya sebatas mungkin kebutuhan menulis artikel. Kemudian orang menggunakan apa itu tadi? Software untuk menjadi bagian dari cara untuk mendapatkan ide dari penelitian-penelitian untuk telaah gitu. Nah, itu lain lagi, Pak, ceritanya. Bedanya sebetulnya di analisis yang digunakan saja sih, Pak. Kalau menurut saya tuh, saya juga pernah melakukan untuk 30 artikel dibaca manual. Wah, lama, Pak. Belum kita kerja, belum kita juga punya kegiatan. Wah, repot. Tapi bisa digunakan sebetulnya. Sekarang ada software dari artificial intelligence juga yang bisa membuat rangkuman satu persatu dari artikel itu, Pak. Itu ada softwarenya. Saya lupa, nanti mungkin kalau saya udah ketemu softwarenya di internet, nanti saya kasih di grup lah. Gitu. Begitu, Pak Slamet. Terima kasih, Pak. Sama, Pak. Ini saya bacakan juga yang ada di... Oh, sebelumnya nih Pak Asep Saiful Zaman, boleh? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebagian tadi sudah terjawab apa yang akan saya tanyakan. Sedikit saja pertanyaannya. Ketika sekarang kita difasilitasi dengan banyaknya atau adanya aplikasi seperti tadi, memudahkan, tapi satu sisi ini bisa saja mengenakan kalaupun tidak dikatakan bisa membodohkan kita, gitu ya. Nah, ini bagaimana cara bijak dan cerdas kita menggunakan aplikasi-aplikasi seperti itu, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Asep. Ini pertanyaan pertama,
Anda harus niatkan menggunakan artificial intelligence itu adalah untuk mendapatkan hal-hal yang terkait ide-ide global, Pak. Ide-ide global. Sementara untuk men-tracking, mencari kebenaran apakah yang disampaikan oleh AI itu benar atau tidak, itu harus dikonfirmasi ulang. Jadi Anda tidak bisa 100% menyerahkan semua itu benar menurut AI. Kalau saya sih tidak sepakat juga, Pak, begitu. Tapi bahwa Anda akan mendapatkan ide dari cara AI melakukan proses berpikir dia sehingga menghasilkan karya-karya yang bukan karya lah, jawaban-jawaban yang menurut kita saya nggak kepikiran kok bisa ya. Nah, itu intelijensinya di situ, Pak. Termasuk ketika Anda mencari referensi untuk temuan, itu juga Anda silahkan untuk secara manual mendapatkannya, boleh jadi di Google Scholar kah, atau di scopus.com atau yang lainnya. Jadi kalau buat saya, Pak, kita bisa mendapatkan outline, desain, bahkan orang lain bahkan ada sampai saya pernah melihat ada satu akun TikTok itu yang dia bisa membuat sebuah buku dari hanya menggunakan ChatGPT, Pak. Semuanya dikerjakan oleh ChatGPT. Membuat sebuah buku, Pak. Karena yang paling penting ChatGPT itu adalah Anda memberikan perintah yang spesifik. Ya, memberikan perintah yang spesifik, bahkan lebih nyaman lagi sebetulnya data dia itu dalam bahasa Inggris sebetulnya, Pak, bukan dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau mau Anda lebih mendapatkan informasi yang menyeluruh, Anda silahkan menggunakan bahasa Inggris untuk menuliskan di dalam ChatGPT ataupun juga di dalam AI yang lain. Ada lagi AI di Google itu namanya Bird, Pak. Bird, B-I-R-D, Bird. Nah, itu terbitan Google langsung. Nah, itu juga bisa dipakai, Pak, sebagai sandaran kita untuk mendapatkan global tadi. Jadi Pak Asep, sebetulnya ada kaum rebahan itu, Pak, dengan adanya ChatGPT atau AI itu akan makin rebah lagi, Pak. Gitu, ya. Buat kita yang sering mikir itu tantangan, Pak, tantangan. Masa kita mau kalah sama kaum rebahan, Pak? Nah, gitu. Jadi kualitas-kualitasnya tetap harus dipertahankan, Pak. Kualitas kemanusiaan kitanya, gitu. Jangan sampai justru malah tergerus dengan teknologi. Karena teknologi itu titik lemahnya dia tidak mengandung rasa, Pak. Sekarang saya baru tahu AI pun oleh sebagian orang akan dimasukkan unsur rasa juga, Pak. Saya nggak tahu gimana caranya, tapi bisa begitu. Jadi nanti kalau orang curhat itu bisa dijawab, curhat, Pak, curhat. Itu bisa dijawab dengan penuh perasaan juga oleh AI, Pak. Ini orang mikir terlalu tinggi apa emang punya obsesi banget gitu ya, sampai urusan kemanusiaan pun ingin dijawab dengan seperti itu, Pak. Demikian Pak Asep ya, mudah-mudahan tidak puas, Pak. Ya. Yang penting Terima kasih, Pak. jangan Terima kasih. alergi teknologi, Pak. Jangan alergi teknologi, tapi kita betul-betul bisa berjalan menggunakan teknologi untuk kebaikan. Ya. Ini dari siapa nih? Bu Diana ya. Izin bertanya, ketika novelty kita berada pada penggunaan software yang kita pakai, apakah bisa diuraikan di pendahuluan sepertinya novelty lain-lainnya? Bisa, bisa. Ketika kita menunjukkan adanya perbedaan penggunaan software, ya disebutkan saja di situ sebagai bagian dari novelty penelitiannya, sehingga nanti diharapkan hasilnya bakal berbeda, gitu. Ya, jadi penggunaan software dalam penelitian itu hakikatnya untuk analisisnya tidak mengandung banyak unsur pribadi kita. Jadi kalau contoh penelitian kualitatif tidak menggunakan software, relatif unsur kekhilafan dan subjektivitas individunya akan lebih banyak ketimbang menggunakan teknologi seperti hanya software. Oke, bisa silakan dituliskan di awal pendahuluan. Untuk menunjukkan novelty paling tidak Anda harus tunjukkan
prior research-nya apa dulu nih? Dari prior research baru nanti masuk ke novelty. Kemudian di sini ada Pak Ginanjar nanya lagi nih. Bagaimana cara merumuskan hipotesis ala jurnal internasional? Sebetulnya kalau untuk hipotesis mah sama aja, Pak. Ya, sama aja tuh maksudnya begini. Hipotesis itu kan lebih banyak pada penelitian kuantitatif. Sangat jarang orang menggunakan kualitatif menggunakan hipotesis. Walaupun ada dalam beberapa kasus penggunaan hipotesis dalam penelitian kualitatif. Saya tidak menyangkal itu. Ya, saya pernah mendapatkan materi tentang penelitian kualitatif dengan menggunakan hipotesis. Walaupun pada akhirnya hipotesisnya bukan hipotesis angka bilangan, Pak. Ya, hipotesisnya hanya pernyataan saja. Itu yang dimaksud dengan hipotesis dalam penelitian kualitatif. Nah, prinsipnya kalau hipotesis itu tidak sesuatu yang sangat urgent, tanda petik urgent banget dalam penulisan artikel jurnal internasional sebetulnya. Sepengetahuan saya, justru novelty apa, sesuatu yang beda apa yang Anda tampilkan yang itu bisa menjadi keunggulan dari artikel yang kita buat. Oke, memang hipotesis juga proses pembuktian terhadap pernyataan mana, apakah hipotesis nol, apakah hipotesis kerja contohnya. Nah, di sini pentingnya menggunakan hipotesis berarti tergantung bagaimana penggunaan variabel dan jenis penelitian kuantitatif apa yang kita gunakan. Kausal komparatifkah? Kausal, komparatif, ex post facto, tadi belum saya sebut ya. Kemudian asosiatif, ataukah eksperimen, ataukah deskriptif, itu kalau penggunaan hipotesis. Jadi maksud saya, ketajaman analisislah yang nanti akan menentukan apakah hipotesis yang diajukan itu mana yang diterima. Sepengetahuan saya, Pak, itu yang bisa saya sampaikan, Pak Ginanjar, terkait dengan merumuskan hipotesis. Bapak Ibu, sudah pukul 21.36, mungkin ada hal lain yang nanti boleh saya sampaikan. Ini karena saya baru komentar satu buah judul yang dibuat oleh Bapak Ibu, dengan saya tadi menambah materi tentang penulisan menggunakan alat bantu software seperti hanya artificial intelligence. Banyak hal lain, Pak, yang sekarang itu sebetulnya pilihannya sangat banyak, tergantung cara kita untuk menggunakan mana yang mau kita gunakan. Jadi jangan khawatir, sekali lagi, teknologi itu tidak untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan untuk kepentingan lebih memanusiakan kita sebagai manusia. Bukan justru manusia terbunuh kemanusiaannya gara-gara adanya teknologi, Pak. Itu juga perlu jadi bahan diskusi kita untuk bisa menunjukkan bahwa teknologi itu sebetulnya hal baik yang kita bisa manfaatkan untuk kepentingan riset atau kepentingan kita sendiri. Oke, Ibu Bapak, mungkin ada hal lain yang bisa disampaikan atau bagaimana? Untuk minggu depan, saya akan coba masuk pada penjelasan dari tiap materi yang sudah ada judulnya ini. Saya mungkin tidak akan dulu nambah, kalau ada yang nambah lain, ya terserah lah. Tapi saya mungkin akan fokus dulu nih ke beberapa orang yang sudah mengirimkan ini, sehingga nanti paling tidak ada gambaran kira-kira harus seperti apa dilanjutkan judulnya untuk menjadi artikel penelitian. Karena yang paling penting itu, Pak, bukan hanya masalah judulnya bagus atau tidak, tapi nanti data yang didapatkannya bagus atau enggak. Nanti cara ngolahnya bagus lagi atau enggak. Karena tahapan ini sebetulnya tahapan riset, Pak. Riset. Jadi orang tuh kadang lupa, nulis artikel itu sebetulnya menuliskan. Jadi gini, artikel itu salah satu bentuk output dari penelitian. Jadi jenisnya bisa skripsi, bisa tesis, bisa disertasi. Termasuk bisa artikel jurnal, bisa laporan penelitian, malah bisa poster juga, atau membuat media khusus dengan berdasarkan hasil temuan penelitian kita, itu sangat mungkin bisa. Ya, jadi artikel itu hanya salah satu output dari penelitian. Boleh jadi hasil penelitian Anda dibukukan. Nah, buku itu adalah output dari penelitian. Jadi kita itu hanya baru belajar satu bagian saja, dan itu pun
tertatih-tatih Pak untuk menulis artikel itu. Dari jumlah 274 yang hadir hanya berapa ini? Hanya 16 orang. Barusan ada 17, ada 21. Ya mungkin di perjalanan banyak gangguan-gangguan ya. Gangguan-gangguan. Oke. Bu Tina bertanya apakah judulnya harus berkaitan dengan dunia pendidikan? Sepertinya enggak juga. Kalau untuk artikel jurnal sih tergantung minat, tergantung passion, dan tergantung nanti artikelnya mau disubmit kemana gitu. Kalau kebetulan artikel jurnal yang kami kelola di RLI itu ada jurnal epistemik yang sering kami sampaikan. Kebetulan memang fokus and scope-nya adalah di pendidikan. Tinggal nanti bagian mana dari pendidikan yang mau dikembangkan. Apakah di kurikulumnya, apakah di pembelajarannya, ataukah di mananya, bebas gitu. Kalau misalkan Anda bukan background pendidikan, tinggal dicari kira-kira menggunakan jurnal mana yang cocok dengan judul penelitian saya atau dengan hasil riset yang saya lakukan. Jadi nanti disesuaikanlah gaya selingkungnya, disesuaikan dengan jurnal target yang kita akan masukkan. Demikian Bu Tina ya. Jadi tidak terkait dengan dunia pendidikan pun tidak masalah. Kalau misalkan Anda mau memasukkan artikel jurnalnya atau penelitiannya ke ke jurnal yang mungkin bukan tentang pendidikan. Boleh jadi tentang anak usia dini ataupun juga tentang bimbingan konseling atau tentang seni. Banyak sekali. Jurnal itu macamnya banyak. Gitu. Oke. Baik, Dok. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah pukul 21.40. Saya pikir kita cukupkan saja dulu. Kita lanjutkan lagi ngaji artikelnya nanti di hari Jumat depan. Mudah-mudahan keberadaan kami dalam mendampingi intinya satu, supaya nanti Anda bisa menghasilkan karya yang bisa dipublikasikan. Tapi sekali lagi Pak, mungkin karena sifatnya online, kemudian mungkin tanda petik tidak berbayar, tidak ada kewajiban apapun, sehingga yang hadir pun adalah orang-orang yang memiliki komitmen dan pikiran-pikiran yang jernih saja untuk hadir dalam kesempatan kali ini. Tapi sekali lagi, saya dari RLI tidak akan berhenti untuk hanya sebatas banyak yang tidak ikutnya. Ya bagi saya sih no problem. With or without you, the show must go on gitu loh. Ya. Dengan atau tidak tanpa Anda, ya pertunjukan harus tetap jalan. Gitu. Ibaratnya, yuk bareng-bareng kita membangun komunitas yang bisa saling menyemangati, karena itulah yang akan membawa kita pada kebaikan-kebaikan yang berkelanjutan. Bapak Ibu terima kasih, dan nanti ditunggu saja info-info yang akan kami sampaikan di grup. Dan intinya kalau Anda punya tulisan yang kita bisa diskusikan, nanti ingin dipublish di jurnal epistemik, kita tunggu nanti untuk tahapan-tahapan berikutnya. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih Ibu Bapak. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Kita ketemu lagi nanti di hari Rabu malam di minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.